Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Faris Farabi. Saya peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 9 tahun 2025 dengan nomor daftar hadir 31 dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan tentang Learning Journal Agenda 1 saya. Adapun Learning Journal Agenda 1 ini memuat 3 pokok pembahasan, yaitu tentang wawasan kebangsaan, analisis isu-isu kontemporer, serta bela negara. Lalu kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, ialah wawasan kebangsaan. Apa arti wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun 4 dasar konsensus berbangsa dan bernegara antara lain, yang pertama ialah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu bendera, lambang, bahasa, dan lagu kebangsaan sebagai simbol negara merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud manifestasi kebudayaan yang berakar dari nilai-nilai perjuangan, kesatuan, dan keragaman budaya. Lalu kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, ialah isu-isu kontemporer. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman akan memengaruhi bagaimana kinerja seseorang ke depannya. Masalah yang dihadapi para pekerja pun mulai banyak bermunculan. Yuri Bronfenbrenner mengklasifikasikan ada beberapa faktor yang memengaruhi kinerja seorang PNS, mulai dari tingkat individu, family, community and culture, society, dan yang terakhir tingkat global. Satu contoh isu yang terjadi dalam pemerintahan ialah konflik kepentingan. Konflik kepentingan sendiri ialah situasi di mana pegawai negeri memiliki kepentingan pribadi yang dapat mengaruhi netralitas dalam menjalankan tugas. Ada 3 jenis konflik kepentingan yang dapat dijumpai di pemerintahan. Yang pertama ialah self-dealing dan pertanggungjawaban, kemudian nepotisme dan pengaruh keluarga, serta yang terakhir ialah gratifikasi dan risiko penyimpangan. Pada akhirnya, konflik kepentingan menjadi pintu masuk perdagangan pengaruh. Perdagangan pengaruh adalah praktik memanfaatkan hubungan dekat dengan pejabat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Ini akan memengaruhi seorang pejabat dalam mengambil keputusan dan akhirnya akan mengurangi kepercayaan masyarakat. Lalu kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, ialah bela negara. Bela negara dapat diartikan sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Lalu, terdapat 5 nilai bela negara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah sadar berbangsa dan bernegara, cinta tanah air, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir kemampuan awal bela negara. Jadi, wawasan kebangsaan memberi landasan nilai, sedangkan isu kontemporer menjadi tantangan aktual dalam berkehidupan. Dan bela negara adalah aksi nyata setiap warga negara dalam menjaga kedaulatan serta persatuan Indonesia. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.